PLTU berkapasitas 600 megawatt ini dimiliki oleh Indika Energi yang juga memiliki tambang batubara dan sedang membangun tambahan 1000 megawatt. Mau digusur. Ya. Nah, mau digusur kata saya tuh ya jangan, ini kan penghasilannya itu tetap kan, kalau itu kan katanya bilangnya programnya pemerintah. Oh. Katanya menggusur itu program pemerintah. Ya. Itu kan untuk kepentingan semua. Apa Pak alasannya Pak? Untuk mau dibikin apa itu lautnya itu? Dibikin jeti. Oh. Diuruk. Oh. Diuruk dibikin jeti. Tahun 2016, para aktivis lingkungan menggelar aksi di PLTU ini dan berhasil menghentikan kegiatan operasi perusahaan selama 12 jam sebelum akhirnya dihentikan polisi. Karena sudah diambil PLTU. Ya, PLTU itu Pak, tuh rajek. Oh. Berapa orang Pak yang tergusur itu Pak? Ya hampir 100 lebih. 100 lebih. petani. Petani lebih. Sekarang mereka kerja apa Pak? Ya biasa kerja tuh, ada yang mikul garam, ada yang kuli itu manggul karung di kompet. Setelah tergusur hidupnya lebih sejahtera apa lebih susah? Ya lebih susah. Oh lebih susah ya? Iya. Mau naik? Boleh nggak? Enggak, kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi di belakang kami ini adalah batu bara yang dibawa dari Kalimantan. Ini dari, kalau yang tertulis ini dari Samarinda ini. Yang kita tahu juga menjadi salah satu wilayah terbesar galian tambang di Indonesia. Mereka adalah para santri yang sedang mengumpulkan fakta sosial ekonomi dan lingkungan terkait industri batubara dan PLTU di pesisir Jawa Barat, khususnya di Cirebon dan Indramayu. Pak Yudi tahu PLTU ini milik siapa? Yang nggak tahu. Oh. Milik pemerintah atau milik siapa? Padahal kan miliknya swasta. Iya, betul. Pengusaha juga. Iya. Nah, sedangkan ibaratnya kita juga memaksakan diri kan itu usaha, kita juga usaha. Iya, betul. Dia cari untung, kita cari untuk nafkahi anak istri, cari makan. Iya. Cuman karena dia kan uangnya banyak, tapi dia kan dilindungi sama instansi-instansi. Kalau masyarakat kan nggak ada uangnya. Dilindungi Allah, Pak. Iya. Selain Kabupaten Batang dan sejumlah PLTU di pesisir Jawa, salah satu tujuan akhir dari tongkang batubara ini adalah pesisir utara Bali. Batubara ini dibongkar di salah satu PLTU di Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng. PLTU ini berkapasitas 400 megawatt atau membakar setidaknya 1 tongkang batubara setiap hari. PLTU yang beroperasi sejak 2015 ini akan membangun pabrik baru tahap 2 dengan kapasitas lebih besar, yakni 600 megawatt. Pemiliknya adalah konsorsium perusahaan Cina dan Indonesia dengan dana pinjaman 9 triliun rupiah dari Bank Pembangunan Cina. Tapi lagi-lagi energi batubara menuntut pengorbanan besar dari warga sekitar. Dapat ikannya Pak? Aduh, Nggak ada. umpan. Dapat berapa? 2 aja udah dapat. Pulang dengan tangan hampa belakangan ini kerap dialami nelayan di perairan Celukan Bawang. Tapi nelayan seperti Supri tetap harus melaut. Sekarang kenapa saya bilang menurun, karena ya pasang rumpon kita tidak bisa maksimal. Karena banyak lalu lalang kapal, tidak bisa sampai ke barat, arah barat sana. Paling enggak ya di jalur aman lah lepas dari PLTU ini. Kalau di sana sudah tidak aman lagi. Dengan aktivitas tongkang batubara ini. Susah.
Ya, lupa. Berapa kilo ini Pak? Sekitar 25. 25 kilo. 20 lah. 20 kilo. Ini kecil nih bang, 1 kilonya berapa sekarang? 30.000. 30. Nah, ini kecil ini. Kecil tuh ya. Ya, ini jangan Prina. Saya sekintal 12 kilo pernah dapat. Sehari-hari biasanya di security PLTU juga ya katanya. Iya. Banyakan mana hasil di laut apa di security? Kebanyakan hasil di laut lah. Ayo dah ya. Mari. Kemarin 8 hari aja tuh tanya situ. Dia yang belikan saya. 8 hari kenapa? 13 juta saya dapat. 13 juta 8 hari. Kalau di PLTU berapa gajinya? Cuma 2,5. 2,5 per bulan. Tapi kan kesejahteraannya di sana bagus Pak. Oke. Jadi dibakar nih. Bawa aja deh Pak buat dipancing. viral lah ya dokumentasi. Tak hanya nelayan, petani kelapa yang bertetangga dengan PLTU juga punya persoalan sendiri. Untuk membangun pabrik tahap 2, rumah, pekarangan, dan kebun warga telah dibebaskan. Namun sebagian memilih bertahan dan tidak melepas tanahnya. Di antara yang bertahan adalah sepetak kebun kelapa milik Ketut Mangkuwiana. Apa hubungannya PLTU dengan kualitas kelapa Bapak sekarang? Kalau hubungan PLTU dengan kualitas kelapa sekarang kan sudah menurun buahnya. Dari segi jumlah ini sudah menurun. Karena setelah operasinya PLTU ini termasuk juga kecil buahnya sekarang. Hop, nah, 3. Sebelumnya, Mangku mendapatkan 9.000 butir kelapa setiap kali panen. Nah, ini udah jelas ya perbedaannya. Namun kini ia mengaku hanya dapat memanen 2.500-an butir saja. Yang jelas dengan adanya pembangunan perubahan ada, tidak mungkin ada perubahannya. Buktinya dulu nggak pernah seperti ini gitu. Sebelum pembangunan itu nggak ada seperti ini, sehat-sehat semua. Sekarang itu contoh nyata ada itu mati tuh, janurnya masih ada. Kalau misalnya dimakan kumang kan janurnya berarti kan itu ada janurnya tuh, itu yang sebelahnya udah coklat itu udah menunggu mati aja itu. Batu bara yang dibakar untuk diambil panas dan uapnya mengeluarkan zat sisa pembakaran di udara. Sisa pembakaran ini akan menyebar ke tanaman, perairan, atau masuk ke paru-paru seseorang. Teorinya, semua ini telah disaring sehingga asap yang keluar konon tidak berbahaya. Tapi teori bisa berbeda dengan kenyataan. Polutan ini mengandung senyawa berbahaya seperti merkuri dan senyawa lain yang disebut PM2,5. Partikel ini bertahan di udara dalam jangka panjang dan bisa terbang ratusan kilometer. Jika manusia terpapar merkuri atau PM2,5 terus-menerus, akan timbul asma, infeksi saluran pernafasan, hingga kanker paru-paru, bahkan kerusakan otak, ginjal, dan jantung. Menurut penelitian yang dilakukan Greenpeace, polusi udara dari PLTU di Celukan Bawang akan memengaruhi ekosistem lumba-lumba di Lovina hingga Taman Nasional Bali Barat. Tentu saja, berikut 650.000 jiwa populasi manusia yang mendiami kawasan ini. Kebun kelapa milik Ketut Mangku kini ibarat kerikil di dalam sepatu PLTU. Kebun ini adalah ganjalan yang memisahkan areal PLTU tahap pertama yang sudah beroperasi dan tahap kedua yang akan dibangun dan lahannya telah disiapkan. Tapi